teman-teman Laperpreneur, jumpa lagi sama saya Rian, penulis Google Laperpreneur. Oke, jadi sesi awal ini saya akan cerita ya. Jadi Google Laperpreneur itu apa sih? Ya, biar nanti teman-teman tahu dan bisa kenal lebih dekat lagi sama Google Laperpreneur ini apa. Ya, jadi sebenarnya saya bukan penulis, cuma akhirnya bisa menulis juga dalam buku ini ya, buku pertama saya Laperpreneur. Isinya kita membahas tentang marketing kekinian bisnis kuliner yang saya sampaikan secara praktis dan jelas ya, mudah dipahami bahkan oleh orang awam pun. Jadi bahasa yang digunakan tidak ada bahasa yang jelimet atau kebanyakan bahasa Inggris, tapi memang saya sediakan khusus untuk teman-teman yang bahasa Indonesia. Oke. Jadi buku Laperpreneur ini isinya adalah tentang keresahan saya selama kurang lebih 4 tahun menjadi konsultan marketing untuk bisnis kuliner, terutama di UMKM. Nah, jadi selama 4 tahun berjalan, itu saya banyak menemukan studi kasus bahwa sebenarnya bisnis UMKM itu bisa loh kalau mereka itu mau kita tata, ya, mau ditata, mau dikembangin lebih besar sekelas corporate seperti brand-brand yang udah besar dari negeri seberang, itu juga bisa ya. Jadi berawal dari situ, jalan 4 tahun akhirnya kami menuliskan ya, saya beserta beberapa konsultan yang lain akhirnya sepakat untuk menuliskan rumus yang kami pakai selama 4 tahun itu. Nah, tertuang lengkap di dalam buku Laperpreneur ini yang sudah terbukti bisa men-scaling up salah satu klien kami dari 6 outlet sampai 60 outlet. Nah, isinya apa aja? Isinya juga ada 6 teman-teman ya. Jadi dalam buku Laperpreneur ini saya sediakan 6 poin utama yang bisa dijadikan bahan belajar untuk teman-teman. Jadi yang pertama, kita membahas tentang target konsumen ideal ya. Target konsumen ideal itu gampangnya adalah kita belajar untuk menentukan siapa sih target market kita yang sebenarnya itu siapa. Kayak gitu. Karena kan kebanyakan sekarang tuh orang kalau jualan harapannya semua orang bisa jadi konsumennya, padahal nggak seperti itu realitanya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita belajar tentang cara mencari marketnya kita, ya market yang potensial, yang sesuai kebutuhannya dengan produk kita, maka yang kedua kita belajar tentang pertumbuhan vertikal. Ya, pertumbuhan vertikal itu simpelnya adalah gimana sih kita menentukan target omset kita dan cara mencapainya dalam kurun waktu tertentu yang sesuai dengan targetnya teman-teman. Misalnya mau 1 bulan, 1 tahun atau 1 minggu ya, terserah. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga kita belajar tentang pertumbuhan horizontal. Nah, di pertumbuhan horizontal ini saya sudah tuliskan rumus ya salah satu klien kami dalam scaling up bisnisnya dari 6 outlet sampai 60 outlet. Di sini ada rumusnya lengkap serta nanti ada contoh juga untuk apa saja sih yang dibutuhkan kalau kita mau buka outlet baru. Kemudian yang keempat ya, yang keempat kita belajar tentang pertumbuhan data konsumen ya. Di era digital ini kan kalau kita ngomongin jualan itu, kalau kita nggak kenal sama konsumen kita itu kok rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi di sini bisnis terutama di era industri 4.0 ini pastinya harusnya ya, atau bukan harus ya, perlu untuk mengkoleksi atau tahu data dari konsumen mereka agar bisa menjalin komunikasi, menjalin relasi yang lebih dekat. Nah, di sini ada cara-caranya semua. Kemudian setelah kita belajar tentang pertumbuhan data konsumen, kita lanjut ke pertumbuhan aset digital. Nah, aset digital ini erat kaitannya dengan cara teman-teman jualan saat ini ya. Cara jualannya lewat Facebook, lewat Instagram dan lain-lain. Nah, jadi di pertumbuhan aset digital ini kita akan belajar tentang gimana sih kita memanfaatkan platform online apapun ya, pokoknya yang ada di internet, mau itu dari sosial media atau dari Google My Business dan lain-lain, itu gimana sih kita cara memanfaatkannya kayak gitu. Nah, terus kemudian di poin terakhir itu kita akan belajar tentang program marketing. Nah, program marketing ini
ini adalah teknik-teknik kami yang kami pakai, yang kami gunakan di klien-klien kami. Jadi setiap kali mereka ada program, caranya ya ini gitu. Caranya ya ini. Jadi di program marketing ini kami jelaskan lengkap. Ada tiga kategori dalam program marketing itu, yaitu yang pertama adalah mengajak, terus kedua adalah merawat, yang ketiga adalah mewujudkan. Ya. Jadi di sini kami ajarkan juga nggak hanya inbound marketing, tapi juga funnel marketing. Dan di bagian terakhir dari buku Loverpreneur ini, saya sengaja tulis dengan bahasa yang ringan, secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi menurut testimoni yang saya dapat dari beberapa yang sudah beli buku saya, ini ternyata pembahasannya padat dan bisa dikatakan on point ya, on point. Jadi kalau beberapa yang testimoni itu baca, terus mereka itu nemuin kayak aha moment gitu. Jadi sesuatu yang dulunya menjadi masalah mereka akhirnya bisa terurai dengan membaca buku ini. Nah, di sini nggak hanya tentang teori aja yang saya tuliskan, tapi juga tool-tool praktis yang bisa digunakan teman-teman langsung digunakan teman-teman untuk praktek ya. Jadi misalnya aku butuh tool gimana merancang target sampai cara mendapatkannya, ada di sini. Terus butuh tool buat menyiapkan apa saja yang diperlukan untuk membuka outlet baru, ada di sini kayak gitu. Atau butuh tool lagi buat program marketing, ada juga di sini. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih isi dari buku Loverpreneur ya. Oke, jadi itu ya kurang lebih review untuk buku Loverpreneur ini. Dan saya sempat lupa. Jadi di buku Loverpreneur ini ada pengantar juga dari mentor saya, yaitu Pak Faisal Alfa yang expert di bidang marketing. Ya, jadi di sini ada insight dari beliau. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung aja order bukunya dan baca seluruh isinya agar nanti paham bagaimana sih kita merancang marketing itu untuk bisnis kuliah kita dalam misalnya periode 1 bulan. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman Loverpreneur yang berminat atau belum punya buku ini ya, sebaiknya langsung aja cek di Instagramnya Loverpreneur ya, @Loverpreneur. Di situ akan ada daily tips marketing dari saya juga, dan beberapa konsultan yang lain akan share di situ dalam bentuk microblog. Kemudian nanti kalau teman-teman mau pesen buku ini, langsung aja gampang ya, tinggal DM aja ke @Loverpreneur atau nanti bisa langsung aja WA ke nomor saya di 0891430402. Oke, jadi itu aja review kita sore hari ini teman-teman tentang buku Loverpreneur ya. Semoga teman-teman yang belum punya bukunya, saya doakan agar segera mempunyai bukunya. Itu aja ya dari saya, Nicholas Rian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin aja butuh tentang informasi ini. Terima kasih, salam pertumbuhan.